Renungan Syabat 25 Januari tahun 2025. Hidupku di jalanmu, Dua Yahweh Elohim, Dua Yahweh Elohim, Engkaulah sahabatku, Engkaulah penasihatku, bimbinglah langkahku di jalanmu. Datanglah Yesus Raja, datanglah Elohimku. Haleluya, haleluya, mari sambut Dia. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Shomasya siap untuk mendengarkan dafar Elohim-Mu, dafar Adonai Shomasya berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonai Shomasya. Sahabat Salam buat kita semua mempelai-mempelai Adonai Shomasya, puji Bapak Yahweh ya. Kita akan lihat visi misi, hierarki Samaim, dan juga latar belakang dari pelayanan kita YYRH Ministry. Kita memiliki visi adalah masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, itu visi kita, masuk ke surga. Ya, artinya kita diangkat hidup-hidup. Ya, kita dijemput. Ya, dijemput oleh Pencipta kita. Banyak orang tidak mengerti apa arti dijemput ya. Ini berkali-kali saya mengatakan kalau orang-orang yang belum pernah dibawa ke Samaim, ke surga, mungkin bisa melihat kesaksian-kesaksian orang-orang ya secara online ya. Selalu mengatakan kalau mereka ke surga itu ada yang dijemput malaikat ya, ada yang terbang sendiri, ada yang pakai kereta kuda, ada yang pakai angin badai, dan sebagainya. Mereka itu dijemput oleh ciptaannya, ya. Tetapi pada saat rapture nanti kita dijemput oleh Pencipta kita langsung, ya. Makanya rapture ini adalah suatu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, sejarah manusia, dan juga termasuk sejarah Samaim, ya. Jadi rapture ini satu-satunya terjadi sekali selama-lamanya ya. Ini yang harus kita pahami. Manusia-manusia ini ya tidak mau tahu ya tentang yang namanya kehidupan setelah kematian ya. Mereka merendahkan arti dari kehidupan di balik kematian ya. Karena mereka hanya berpikir, wah saya pasti masuk surga. Bagaimana caranya bisa masuk surga? Ya, sama seperti ketika kita sekolah dulu, kita punya tujuan mungkin ya naik kelas doang kan gitu, ya. Tetapi kita tidak mungkin pernah berpikir bisa menjadi juara 1, ya, atau juara 2 atau juara 3, nggak pernah berpikir ya. Cuma sekolah aja ya naik kelas aja lah gitu kan. Padahal kita ini ya kalau namanya umat pilihan itu harus juara 1. Ya, tidak ada istilah cuma sekedar naik kelas, ya, harus juara 1, paling tidak 3 besar, ya. Kenapa ini diberitahu kepada saya? Karena seperti yang saya sampaikan,
sepanjang hidup saya, ya 80% hidup saya di dunia ini orang yang dipilih, ya. Sejak dari SD sampai SMA, saya selalu juara 1, ya. Paling tidak 3 besar, ya. Bahkan beberapa kali juara umum, ya. Seperti yang saya sampaikan, saya baru 2 tahun bekerja, saya sudah langsung mewakili direktur utama, direktur keuangan saya di Amerika maupun juga di Eropa, ya. Padahal saya baru 2 tahun bekerja, dan itu bukan perusahaan konglomerat, ya, itu perusahaan badan usaha milik negara, ya. Artinya hal-hal seperti itu secara manusia tidak mungkin, ya. Mungkin kalau bapak saya konglomerat mungkin bisa terjadi, ya. Tapi artinya apa? Artinya itulah namanya pilihan, ya. Makanya kenapa rapture ini kita itu dipilih, ya. Jadi tidak sembarangan Bapak Yahweh itu, Adoniswa itu memilih mempelai kudusnya, ya. Dia tahu, ya, sangat tahu sekali. Bahkan seperti Adoniswa bilang, jikalau engkau menyatu dengan aku dalam engkau, engkau dalam aku, dan kita dalam Bapa, ya, maka kita mengerti apa yang dirancangkan oleh Bapak Yahweh. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat dunia ini, terutama melihat orang-orang di sekitar saya, ya, saya kadang-kadang sedih, ya, sangat-sangat sedih. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan, saya sudah pernah masuk ke surga, masuk ke neraka, dan masuk ke alam roh. Alam roh itu sebenarnya alam kematian, ya. Jadi harus kita pahami, ya. Saya kemarin-kemarin lupa menyebut alam roh itu adalah alam kematian. Karena berkumpulnya semua roh itu di alam kematian. Jadi kalau kita berdoa ke alam roh, berarti kita berdoa di alam kematian, ya. Jadi banyak penyembah Bapak Yahweh yang melakukan doa di alam roh, ya, pada waktu-waktu tertentu, dan itu berbahaya, ya, karena itu alam kematian. Berarti dia mencari berkat melalui penguasa alam roh, artinya melalui malaikat maut, ya. Itu artinya, ya. Jadi hati-hati kita, ya. Makanya kita siap rapture hidup-hidup, ya. Dan kita punya pelayanan kantor pusat kita di Samain, Yerusalem Baru, dan gembala agung kita, sinode pusat kita adalah YYRH Echad, ya. Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Echad, satu adanya, ya. Dan kita punya misi adalah ready to rapture, siap untuk rapture. Ini yang disampaikan kepada saya, ya. Kita sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, ya. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, kita mempelai sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia. Beda dengan Israel, ya. Israel dipilih bukan karena seperti kita, ya, bukan sebelum permulaan dunia, tetapi mereka dipilih karena janji Bapak Yahweh kepada Abraham dan keturunannya, ya. Kalau kita beda, kita sebelum dunia ini ada, sebelum malaikat ada, kita sudah dipilih, ya. Kalau Israel tidak, ya. Israel karena Bapak Yahweh melihat Abraham hatinya baik, taat, makanya Bapak Yahweh bilang, aku akan memberkati keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi raja-raja. Itu hanya sebatas di dunia, ya, bukan ke Samain. Jadi bedanya kita dengan Israel, kita itu di atas mereka. Makanya kan ada renungan yang saya pernah sampaikan, kita itu posisi kita di atas nabi dan para rasul, di atas orang benar dan di atas raja-raja, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Itulah misi kita, ya, siap untuk rapture. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim. Di Samaim itu ada tahta, ya, tahta Elohim. Yang duduk di tahta ini adalah YYRH Echad, Elohim itu sendiri, ya. Dan kita mempelainya, mempelai Hamasya. Ini orang yang tidak pernah mengerti, ya. Orang hanya mengatakan kalau mati masuk surga, ya, di taman yang indah, ya. Betul, itulah namanya Firdaus, ya. Taman Eden, ya. Itu level paling bawah, ya. Taman itu kalau kita punya rumah, ya, kalau orang punya rumah mewah, jadi
di rumah mewah itu kan ada tempat tidur tuannya ya, ada ruang khusus tuannya, ada ruang tamu, ada beranda, di bawah beranda ada taman ya. Artinya apa? Taman itu adalah tingkatan paling bawah ya. Sementara di kepercayaan lain, Firdaus itu adalah tempat paling tinggi ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi banyak orang hanya berpikir kalau mati masuk surga hanya masuk ke Firdaus. Kalau seperti itu ya memang imannya iman seperti tadi, hanya bisa naik kelas doang. Meskipun nilainya mepet-mepet gitu ya. Kalau mau jadi juara itu harus 10 atau 9 ya nilainya. Jadi banyak di dunia ini orang seperti itu ya, hanya sebatas masuk ke Firdaus. Makanya di tahta itu ada YYRH dan kita mempelai Hamasyah. Dan saat ini mempelai Hamasyah belum ada ya. Nanti pada saat rapture baru mempelainya akan duduk di tahta. Makanya kita pernah bahas ya mengenai 12 tahta yang menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi 12 suku Israel dan menghakimi para malaikat. Dan juga nanti ada yang namanya 24 tahta. Ya, itu yang akan memuji, menyembah, memuliakan Bapa Yahweh, Besem Adoni Somasya Wirakodes atau YYHEH di Samain. Itu 24 tahta dan ada tahta-tahta yang lain. Tetapi artinya ini sangat-sangat terbatas. Ya, hanya orang-orang tertentu. Lalu di tahta itu ada metrai, ada perjamuan, ada urapan kudus, ada keluarga kudus, dan juga hidup di Samain ya. Ini selalu saya sampaikan, metra itu bicara baptisan pengudusan, ya, baptisan pentahiran, dan ini adalah baptisan Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus itu satu kali selama-lamanya, ya. Kalau baptisan air, orang mau 1000 kali baptis juga silahkan, ya. Tetapi belum tentu ada baptis Roh Kudusnya. Artinya apa? Kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, itu nama kita dicatat di kitab kehidupan. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan itu ada ya jelas sebenarnya di kitab suci ya. Yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu adalah orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya. Salah satunya adalah Adon Yeshua Hamasyah. Makanya di Yohanes 1 ayat 32-33 disampaikan ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, kalau engkau melihat ada seseorang yang ada burung merpati, Roh Kudus di atas kepalanya, dialah yang memiliki otoritas membaptis dengan Roh Kudus. Ya, makanya saya selalu mengatakan, kalau kita mengikuti suatu pengajaran atau suatu pelayanan, ya kalau dia sudah bicara baptis, coba tanya langsung sama gembalanya. Bapak pernah diperlihatkan nggak ada burung merpati di atas kepala Bapak ketika Bapak membaptis? Tanya saja begitu. Dia jawab apa? Mungkin dia akan menjawab ke sana kemari ya. Tegas, harus tegas katakan. Ada nggak Pak? Begitu, lihat, tatap wajahnya. Ada nggak Pak burung merpati di atas kepala Bapak? Karena hanya itu yang punya karunia otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Ya, artinya apa? Seperti tadi saya bilang, untuk menjadi juara satu, tidak mungkin satu kelas 50 orang, 50-50 jadi juara satu, tidak. Pasti satu orang. Ya, begitu juga setiap pengutusan itu cuma satu-satu orang, ya. Makanya saya selalu mengatakan, apa yang terjadi 2008, 17 tahun yang lalu, ya, ketika saya melakukan pentahiran di Sungai Yordan, berkali-kali saya melakukan pentahiran. Setiap saya ke sana, saya selalu diperlihatkan, artinya orang-orang yang melihat saya mengatakan, Bapak dikawal malaikat, Bapak dikawal 2 malaikat besar, dan juga Bapak berkilau-kilau, dan terakhir kali di atas kepala Bapak ada burung merpati. Ya, saya dulu tidak mengerti. Ya, artinya begini. Dulu waktu penyembahan yang lama, ya, pasti diketawain ya, kok pentahiran ada burung merpati di atas kepalanya ya. Dan pentahiran itu juga saya lakukan ya ketika saya berdiskusi dengan salah seorang mesianik Israel ya, namanya Pak Samuel, dan kami berbicara panjang lebar ya mengenai pentahiran ya. Bahkan dia pernah mengatakan, sebenarnya Abuna,
Adon Yesua itu, ya, waktu di Sungai Yordan dengan Yohanes Pembaptis, dia itu ditahirkan, ya, dia seperti Naaman, ya, 7 kali. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Naaman itulah yang sampai dengan saat ini dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, orang Yahudi maupun juga orang Mesianik, ya. Sementara versi baptisan kita yang kita terima saat ini di Indonesia maupun di seluruh dunia, ya, itu versi di luar dari Israel, ya. Artinya apa? Artinya itulah tadi yang saya sampaikan, levelnya adalah level-level naik kelas, ya. Itu pun kalau diselamatkan, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Artinya ya apa adanya, karena mereka percaya ada Tuhan yang turun dari Samaim, ya, yang mencurahkan tubuh dan darahnya, ya, dan kita percaya itu diselamatkan, ya. Tetapi masuknya sampai di Firdaus saja, ya, tidak bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Untuk hierarki Samaim tadi, ya, tahta tadi, itu level paling tinggi. Makanya saya mengatakan Nabi itu di bawah kita, karena dulu belum ada penggenapan pencurahan darah, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi metra itu bicara baptisan Roh Kudus yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki Roh Kudus, ya, di atas kepalanya, dan itu diperlihatkan, ya. Jadi bukan main-main, ya. Lalu perjamuan, ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach. Ini juga saya selalu mengatakan, ya, kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, maka kita di dalam Adon Yeshua dalam kita, dan kita dan Adon Yeshua di dalam Bapa Yahweh. Itu namanya ehad, ya. Kalau kita sudah ehad, ya, dengan YYRH ehad, siapa lagi lawan kita? Tidak ada, ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua HaMashiach, tidak ada lawan kita. Maut sekalipun tidak bisa menyentuh kita. Makanya rapture itu harus seperti itu. Kita harus menyatu setiap hari, ya. Tidak ada orang menyatu itu 1 kali 1 tahun, atau 1 kali 1 minggu, atau 1 kali 1 bulan, ya. Coba lihat di dalam keluarga kita, ya, suami istri khususnya, ya. Tetapi ini yang saya bicara suami istri yang normal, ya. Selalu setiap hari bertemu, ya. Tidak mungkin kalau dia bertemu 1 kali 1 tahun, itu bukan suami istri yang normal, atau 1 kali 1 minggu, atau 1 kali 1 bulan. Begitu juga kita dengan Bapa Yahweh, harus setiap hari, bahkan setiap saat, ya. Itu yang namanya menyatu, ya. Kalau kita 1 kali 1 tahun, bagaimana mungkin kita dilayakkan jadi mempelai? Ya, logikanya saja. Kalau kita dulu, ya, waktu kita mau kawin saja, kita kan sangat-sangat ini sekali dengan calon istri maupun juga calon suami. Bila perlu 1 hari 3 kali 4 kali kita ketemu, ya. Begitu juga setelah kita kawin, ya. Makanya perkawinan itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang sangat-sangat sempurna, ya. Dengan kata lain, harus didasarkan dengan kasih yang sesungguhnya. Ya, makanya kenapa kita menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua setiap hari, supaya kita dilayakkan, ya. Kalau kita tidak pernah menyatu dengan dia dengan alasan, wah, kan 2000 tahun lalu, yang 2000 tahun lalu kan kita sudah ditebus, ya cukup begitu saja, ya silahkan, ya. Kalau engkau percaya dengan cukup seperti itu, engkau bisa masuk ke Samaim, engkau bisa di rapture, silahkan. Tetapi seperti yang saya pernah sampaikan, yang namanya penyesalan datangnya selalu terlambat, ya. Karena diperlihatkan juga ketika orang-orang tidak di rapture, dunia ini rame, chaos, ya. Terutama penyembah-penyembah yang lama, ya. Mereka ada 3,5 miliar di dunia ini, ya. Jadi bisa dibayangkan 3,5 miliar itu akan ribut nanti ketika ada berita orang ini hilang, dari sini hilang. Memang hilang nanti hanya sedikit, ya, cuma beberapa ratus orang, tetapi itu menjadi berita di seluruh dunia, ya. Dan
mereka akan marah-marah nanti ya, tapi sudah tidak ada gunanya ya. Justru malah membuat mereka ya, jangankan masuk samain ya, jangankan di rapture, masuk samain pun belum tentu ya. Kenapa? Karena mereka marah-marah dan bahkan mereka akan melakukan tindakan kejahatan ya. Itu yang terjadi nantinya ya. Itulah menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa supaya kita ehad dengan YYRH ehad. Urapan kudus, minyak kudus ya, ini juga ya, banyak orang tidak mengerti. Bahkan ada orang mengatakan apa itu? Itu kan tradisi Yunani. Saya ingin mengatakan ya, fallen angel itu berasal dari tahta ya. Jadi dia tahu ya kebiasaan dari tahta. Sebelum orang masuk ke samain, ya mereka harus dikuduskan dengan minyak oleh para malaikat. Ya, semua orang-orang nabi-nabi yang saat ini ada sebelum masuk ke samain, mereka itu dikuduskan dengan minyak kudus. Ya, dan itu juga berlaku di dunia ini. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi minyak kudus itu bisa menguduskan orang dan membawa orang ke samain. Makanya ada firman yang kita selalu baca, Yakobus 5 itu ya, ayat 14-15 ya, dosanya diampunkan ya, sudah dia disembuhkan. Kalau dia berbuat dosa, makanya dosanya diampunkan. Dengan minyak kudus saja dosa bisa diampuni. Makanya dalam pelayanan saya ya, kurang lebih 20-an orang ya, itu saat ini ada di Firdaus ya, hanya dengan minyak kudus ya. Artinya apa? Mereka saat ini sudah dikuduskan. Lalu kita bicara Holy Family, keluarga kudus ini juga ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masya. Artinya begini, keluarga kudus ini kita harus menjaga hubungan yang baik ya. Jangan kita sampai ribut, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan kejahatan ya, ataupun baik itu kejahatan melalui hujatan maupun juga melalui perbuatan ya, itu tidak boleh ya. Lebih bagus kita mengalah ya, kita diam, dan kalau bisa bicara, tetapi bicaranya harus bicara sesuai dengan dafar Elohim ya. Jangan bicara yang sifatnya suatu tindakan yang tidak baik ya. Ini yang maksudnya Holy Family, kita jaga hubungan antar keluarga. Lalu kita hidup di samain. Ini yang saya sampaikan, hidup di samain itu artinya kita taat dengan aturan samain. Kita taat dengan yang namanya dafar Elohim, dafar Adoniswa Hamasya. Ya, jangan kita mengarang-arang ya. Saya lihat penyembah Bapak Yahweh ini enak sekali mengarang-arang firman ya. Selalu mengatakan susu coklat katanya itu tidak bisa di rapture ya, merubah DNA manusia ya. Ya, saya tidak tahu dasarnya apa ya. Terus tidak bermilak, tidak mungkin di rapture, tidak mungkin masuk samain ya. Terus berdoa harus di alam roh ya, di alam kematian ya. Dan juga aniaya dulu baru rapture, ya silahkan ya. Kalau percaya aniaya dulu baru rapture, ya berarti imanmu akan dianiaya ya. Atau ini nanti yang hari ini kita akan bicara ya. Banyak penyembah Bapak Yahweh mengatakan Torah itu adalah Roh Kudus ya. Wah, ini suatu statement yang berbahaya ya. Torah itu, nanti saya akan jelaskan kenapa Torah itu sebenarnya bukan Roh Kudus. Ini jelas sekali di kitab 5 kitab Musa itu jelas ya. Jelas sekali ya, nanti kita akan lihat ya. Semuanya penjelasannya ada semua di situ ya. Hal-hal seperti ini yang berbahaya ya. Jadi jangan kita campur-campur ya. Makanya saya selalu mengatakan ke mempelai-mempelai Adoniswa di YRH Ministry ya. Dan saya bersyukur sekali ya. Dulu awal-awal kita berdiri ya, mereka hanya sekadar ingin melihat ya ini orang gimana gitu ya, ingin menguji saya dan keluarga waktu itu ya. Akhirnya mereka semua keluar ya, mereka semua keluar, dan puji Bapak Yahweh, setelah itu YRH Ministry ya
diberi karunia untuk memiliki lagu-lagu sendiri. Ya, kita tidak pernah pakai lagu-lagu lama ya, lagu-lagu yang bukan menyembah Yahweh ya. Jadi banyak di tempat lain itu mereka masih pakai lagu-lagu lama, hanya merubah nama saja. Ya, nama sana menjadi Yahweh, nama situ menjadi Yesua. Ya, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena itu berarti dia tidak punya karunia ya. Berarti dia tidak memiliki yang namanya panggilan khusus ya. Karena tidak gampang ya, seperti saya sampaikan. Kita saja ini luar biasa ya. Belum ada setahun sudah ada hampir 40 lagu baru. Tapi saya bersyukur ya, puji Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Adoniswa Masya itu punya karunia lagi ya. Artinya apa? Artinya ini lagu-lagu luar biasa ya, yang dikaruniakan kepada YYRH Ministry ya. Makanya hidup kita itu luar biasa. Saya percaya ya, kita ini dijaga dengan protokoler Samaim ya. Kita dijaga dengan sempurna oleh Bapak Yahweh ya. Jadi kita jangan melihat kuantitas ya. Kalau kuantitas itu seperti saya sampaikan, 8 miliar manusia itu bukan berarti semuanya masuk Samaim, tidak. Atau 3,5 miliar itu berarti benar, tidak ya. Justru yang sedikit itu yang benar ya. Contohnya, zaman Adoniswa Rasul itu cuma 12 ya. Tidak ada Rasul itu sampai ribuan jutaan, tidak ada ya. Seperti saya bilang, level kita itu harus di atas Nabi dan Rasul supaya bisa di-rapture. Kalau level kita ya setingkat saja dengan Nabi dan Rasul, itu tidak bisa di-rapture. Ya, harus di atas, karena kita duduk di tahta. Nabi dan Rasul tidak ada di tahta. Orang Israel tidak ada di tahta. Ya, paham ya? Ini saya sampaikan dari mimbar ini ya. Nabi dan Rasul tidak ada duduk di tahta. Termasuk orang Israel tidak ada duduk di tahta. Ya. Mereka ada di Samaim ya, terutama Nabi dan Rasul ya. Tapi orang Israel sejak mereka menghujat Adoniswa sesuai dengan Matius 27 ayat 25 ya. Biarlah darah orang ini kami tanggung, kami dan keturunan kami. Jadi orang Israel itu sampai dengan sekarang ya, itu menghina Adoniswa. Makanya saya mengatakan Israel itu adalah anti Hamasya. Ya, jadi kalau kita berkiblat dengan anti Hamasya, maka kita pun menjadi anti Hamasya. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Ini saya perlihatkan lagi ya, hierarki malaikat Samaim. Itu ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat dan malaikat-malaikat. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat tahta ini jatuh ya, ini level kerubim dan semuanya ikut. Ya, untuk level malaikat kekuatan, penghulu malaikat, dan juga malaikat-malaikat itu semua jatuh. Ya, pimpinannya jatuh, semuanya jatuh. Ya, itulah yang namanya hierarki. Sama seperti di dunia juga ya. Kalau bosnya turun tahta, maka semua yang di bawahnya turun. Ya, inilah namanya hierarki ya. Jadi hati-hati kalau kita mengikuti suatu pengajaran ya, atau suatu pelayanan ya. Karena apa? Karena ini berimpact dengan kita ya, dengan status kita ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi itulah hierarki Samaim ya. Lalu kita lihat ini ya, saya sekilas-sekilas saja ya. Di sini ada YYRH Ehad dan mempelainya ya di tahta Elohim. Nah itu yang bagian sebelah kanan itu YYRH Ehad dan mempelai kudusnya ya. Level Nabi itu di bawah ya. Itu ada ya. Para nabi, para rasul, dan para undangan ya. Para undangan ini siapa? Ya, para undangan ini adalah orang-orang ya yang mungkin tidak tahu nama Bapak Yahweh, nama Yesua dalam kategori buta ya. Buta dari lahir ya. Bukan buta dibuat-buat ya. Buta dari lahir artinya dia hanya percaya ada yang namanya pencipta yang turun ke dunia ini menjadi manusia dan mencurahkan tubuh dan darahnya, itu masih diselamatkan ya. Cuma memang seperti yang saya sampaikan, mereka nanti akan di Firdaus ya. Kalau di sebelah kiri itu
YYRH itu sudah menetapkan mempelai kudusnya ya. Itu ada di Yesaya 46 ayat 8 sampai 11, Efesus 1 ayat 4 ya. Dan juga ada beberapa ayat ya, tetapi ini tidak memang merujuk langsung kepada yang namanya pengangkatan ya. Tetapi di sana dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu, di mana tempat aku berada, kamu pun berada ya. Jadi supaya kita mengerti ya, di mana Adon Yesua berada, kita pun berada. Dia ada di mana? Dia ada di tahta. Kalau di Firdaus ya, Adon YYRH itu nggak ada di Firdaus, jarang di Firdaus. Ya, paling kalau ke Firdaus ya sekali-sekali, mungkin sekali dalam sekian hari atau sekian ribu tahun. Ya, tetapi kalau dia katakan di mana aku berada, di situ pun kamu berada, itu bicara apa? Itu bicara tahta. Ya, itu sebenarnya ada, cuma dia tersirat artinya ya, tersirat ya. Banyak orang tidak mengerti, itu di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu jelas ya. Itu juga bicara tahta sebenarnya, di mana Adon Yesua berada, kita pun berada. Makanya itulah mempelai kudusnya, kita di rapture dengan tubuh kemuliaan. Lalu para nabi, para undangan lain-lain itu mereka mendapat kasih karunia. Ini yang disebut dengan kasih karunia ya. Jadi kalau seperti yang pernah saya sampaikan, kalau ada presiden mau ke rumah saya, di tengah jalan orang-orang yang menyambutnya itu diberi kasih karunia. Itulah mungkin dibagi-bagi sembako, diberi BLT dan sebagainya. Ini yang disebut kasih karunia. Jadi ketika Adon Yesua turun ke dunia ini sebenarnya itu untuk mempelai kudusnya. Tetapi orang-orang percaya akan kedatangannya, itulah namanya mendapat kasih karunia sehingga mereka diselamatkan. Meskipun levelnya di Firdaus ya, bukan di ruang kudus atau ruang maha kudus ya. Kita itu tahta itu di atas ruang maha kudus ya. Ini yang harus kita pahami ya. Ruang maha kudus itu adalah tempat pertemuan antara Elohim dengan orang kudus. Kita ada di tahta ya, di atasnya ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Banyak orang tidak mengerti ya. Lalu di Samaim itu kita lihat ya, tadi kita sudah melihat hierarki malaikat ya. Jadi ada hierarki di alam roh, di alam kematian ya. Itu ada penguasa-penguasa alam roh, itulah Lucifer, naga, Satan, otoritas-otoritas itu dewa-dewa, Baal, HBS ya. Ada penghulu-penghulu itu Beelzebul, Legion, dan juga roh-roh jahat ya. Roh-roh yang menyerupai orang yang sudah mati ya. Jadi makanya selalu saya mengatakan jangan sampai masuk ke alam roh. Karena di alam roh kita itu seperti kerupuk ya. Tidak bisa melawan ya. Meskipun di alam roh ini atau di alam maut ada miliaran manusia. Ya, mereka tidak bisa demo ya. Kalau di dunia, kalau jangankan bicara miliaran, mungkin ratusan orang bisa demo ya, bisa menunjukkan kekuatannya ya. Tapi di alam roh ataupun di alam maut, ya nggak bisa sama sekali ya. Karena apa? Untuk menyentuh dirimu saja engkau tidak bisa, apalagi melawan penguasa alam roh. Nggak bisa, engkau sama seperti memukul angin. Tetapi kita itu dengan gampang dicabik-cabik, roh kita tuh gampang dicabik-cabik, karena dia penguasa, ya. Dia bisa memegang roh kita dan bisa menusuk-nusuk roh kita, dan itu sama sakitnya ketika kita di alam nyata ditusuk-tusuk, ya, dengan benda tajam, ya. Itu sama ya. Itu yang harus kita pahami. Lalu kita masuk ke apa saja yang kita hadapi di alam roh, ya, atau di alam kematian. Ya, itulah yang namanya roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamasyah, ya. Ini miliaran ya, roh-roh kekacauan, roh-roh pemecah belah. Terus apa yang disebut dengan otoritas, inilah roh-roh peperangan, roh-roh kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh-roh sakit penyakit, roh-roh susu coklat, roh-roh terorisme, itu ada di otoritas. Lalu di penghulu-penghulu itu ada roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ya. Ini di penghulu ya, termasuk juga Nyi Roro Kidul itu ada di penghulu ya, di level roh-roh penghulu ya. Lalu roh-roh jahat ini yaitu roh-roh kesurupan, roh-roh indigo ya, roh-roh makhluk halus dan sebagainya ya.
kayak kuntilanak, gundurwo dan sebagainya itu ada di roh-roh jahat paling bawah ya. Ini yang kita hadapi ya, Bapak Ibu mempelai-mempelai Adonis Somasia. Jadi kita ini yang kita hadapi itu ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi mempelainya, kita dijaga dengan sempurna protokoler oleh Samaim, oleh YYRH. Lalu kita lihat lagi ya, menguji roh. Ini ada 5 ya, saya singkat-singkat aja. Jadi roh kebenaran itu ya adalah roh kehidupan ya. Jadi kita jangan berpikir YYRH itu berfirman hanya sampai di zaman Nabi dan di zaman Rasul. Tidak ya, sampai dengan detik ini pun dia selalu berfirman. Cuma bedanya dulu itu harus dicatat ya. Terus belum ada teknologi seperti sekarang ya, dipublikasikan atau di broadcast secara digital sekarang. Artinya begini, kalau YYRH misalnya tadi malam berbicara kepada saya bisa langsung sampaikan hari ini ya, dan langsung bisa di broadcast ya, makanya saya bisa menyampaikannya. Jadi yang kita baca, kitab suci yang kita baca itu ditulis 3.500 tahun ya atau 2.000 tahun yang lalu, dan itu sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan sekarang, cuma bedanya adalah subjeknya. Maksudnya apa subjeknya? Subjeknya itu kalau dulu ya kepada Nabi, kalau sekarang kepada kita. Tetapi ini pun bedanya, kita lebih sempurna karena ada tubuh dan darah. Ya, kalau Nabi belum ada tubuh dan darah. Rasul juga waktu itu belum ya, belum sesempurna kita ya di zaman akhir. Ini maksudnya roh kebenaran. Lalu roh kebenaran juga tidak pernah mengubah sejarah seperti tadi yang saya sampaikan ya. Minyak itu dari Samaim ya. Artinya kalau ada orang mengatakan minyak kudus itu dari sesembahan dewa-dewa ya, sejarah yang sebenarnya dari Samaim. Sesembahan dewa-dewa itu adalah itu yang namanya fallen angel ya. Dia meniru-niru tradisi Samaim ya, supaya orang disesatkan ya. Itu maksudnya ya. Jadi sejarah itu tidak bisa dirubah ya. Lalu roh kebenaran juga menyingkapkan keselamatan kekal ya kepada yang dipilih ya, di mana Yesua itu menyingkapkannya kepada orang yang dipilihnya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa yang dahsyat ya. Ini yang saya selalu sampaikan ya. Kalau dia sudah memiliki kuasa Elohim, kuasa Ruach Kodes ya, maka dia punya kuasa seperti Adonisua. Makanya Adonisua mengatakan, aku kembali kepada Bapa, dan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Apa artinya? Adonisua itu di dalam pelayanannya, dia membangkitkan orang mati. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan juga yang koma atau yang sakit bangkit dan sebagainya. Itu juga yang kita lakukan ya. Makanya saya selalu mengatakan, coba tanya sama mereka, pernah nggak mereka membangkitkan orang mati? Ya, saya 2 kali ya, dalam pelayanan saya 2 kali orang mati dibangkitkan. Dan itu bukan cuma sekedar mati karena penyakit, tetapi mati hancur tubuhnya, dilindas truk. Itu kurang dari 1 kali 24 jam dibangkitkan oleh YYRH ya. Yang dibangkitkan ini adalah penyembah dewa-dewa ya. Begitu juga keponakan kami ya. Mereka itu dibangkitkan ya langsung ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya ya. Ini ya. Jadi orang-orang pilihan itu disingkapkan kepada kita ya. Jadi kita tahu siapa yang orang dipilih ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mempelai-mempelai Adonis Somasia ya kalau saya sering mendengar apalagi yang dulu ya. Saya cerita yang dulu ya, orang-orang yang dulu ya jangan sampai kita seperti itu ya. Kalau di depan kita dia baik gitu ya. Tapi ketika berbicara kepada orang ya, saya juga mendengar ya. Karena apa? Karena itu selalu dibukakan ya. Makanya saya selalu mengatakan ya silahkanlah kalau Bapak bisa seperti itu ya silahkan saya bilang. Makanya kalau nggak salah saya pernah dulu kasih renungan ya, penyembah Bapak Yahweh ini itu satu orang itu bisa mengikuti sampai 7 pelayanan ya. Paham ya maksudnya 7 pelayanan. Dia baptisnya di pelayanan A, perjamuannya di pelayanan B, minyak kudusnya di pelayanan C. Terus kalau dia percaya Brit Milak, dia di pelayanan D.
Kalau dia percaya yang namanya susu coklat, dia di pelayanan E. Kalau dia percaya yang namanya berdoa di alam roh, dia di pelayanan F. Ya, kalau dia percaya yang namanya aniaya dulu, ya, baru rapture, itu di pelayanan G. Ya, artinya satu orang ini bisa mengikuti 7 pelayanan sekaligus. Ya, ini berbahaya ya. Itu namanya campur-campur, gado-gado. Ya, iman kita tidak boleh gado-gado. Ya, makanya saya selalu mengatakan, saya bertanggung jawab langsung kepada YYRHEH. Ya, jikalau mempelai-mempelainya sudah melakukan dafar Elohim dengan benar, apa yang disampaikan kepada saya dan melakukan, tetapi tidak diselamatkan, saya siap menanggung Anda di lautan api. Ya, makanya saya selalu mengatakan, coba tanya gembala sana, siap nggak mereka dilempar ke lautan api? Saya siap. Ya, kalau memang mempelai-mempelai sudah melakukan yang benar, tetapi mempelai-mempelai tidak dimasukkan ke Samaim. Ya, karena apa? Bapak Yahweh tahu, dia sangat tahu. Ya, saya terbatas ya, saya tidak tahu Bapak Ibu mempelai Adoniswa apa yang Bapak Ibu Adoniswa masih lakukan, mempelai Adoniswa masih lakukan di luar, saya tidak tahu. Ya, tetapi Bapak Yahweh sangat tahu. Makanya saya selalu mengatakan, cukup setia dan taat saja itu pasti di rapture. Ya, seperti kemarin ya mengenai penerbangan ya, tidak perlu penumpang itu menjadi pilot. Pilot cukup satu ya yang membawa pesawat. Yang penting taat dengan peraturan penerbangan. Ya, jangan coba-coba istilahnya mundar-mandir pada saat take off maupun juga landing. Atau jangan coba-coba membuka tuas pintu darurat. Jangan coba-coba mengeluarkan handphone. Ya, atau barang-barang elektronik ya yang memiliki transmisi. Artinya apa? Kalau kita coba-coba itu berbahaya di dalam penerbangan dan itu bisa mencelakakan orang yang terbang. Begitu dalam pelayanan kita. Ya, kalau Bapak Ibu mempelai Adoniswa masih campur-campur keluar, silahkan. Artinya saya lepas dari tanggung jawab. Ya, kalau Anda tidak di rapture, ya itu sudah urusannya dengan Bapak Yahweh, bukan dengan saya lagi. Karena saya sudah mengatakan ya berkali-kali, kalau Anda masih campur-campur, silahkan. Kalau Anda mau masuk ke alam kematian, silahkan. Ya, tapi kalau saya tidak, ya, saya bilang ya, makanya kenapa yang diselamatkan Noah itu diselamatkan istri, anak dan menantunya, padahal mereka tidak diutus. Yang diutus cuma Noah, karena anak, istri dan menantunya taat. Orang-orang lain yang membantu Noah waktu membangun bahtera itu saja masih menolak, padahal dia membantu membangun bahtera. Ya, tetapi ketika disuruh masuk, enggak lah, Noah saja sama keluarga yang masuk ke bahtera. Akhirnya mereka mati di luar. Begitu juga sekarang banyak orang kan, kayak kemarin tuh ya, salah satu atau beberapa mempelai kita mengatakan, wah Pak, nggak mungkin saya tinggalkan ini Pak. Saya sudah lama di situ Pak. Saya sudah 5 tahun di sana. Saya bilang, Ibu baru 5 tahun. Saya pelayanan sudah 38 tahun. Saya harus tinggalkan. Ya, sampai dengan detik ini, mereka masih hubungan baik dengan saya. Malah saya yang membawa mereka. Saya bilang, you percuma. Kita sama-sama, ya, kita sama-sama melayani mantan RI 1. Saya bisa masuk ke tempat yang VVIP, ya, yang pernah saya ceritakan. Artinya apa? Tidak ada orang bisa melakukan seperti itu. Ya. Makanya saya bilang kalau saya bikin video khusus kesaksian, ya mungkin itu bisa berseri-seri ya. Karena selama 38 tahun, bagaimana saya melayani orang-orang nomor 1 ya di Indonesia ini, ya saya bisa masuk. Makanya kenapa saya diminta oleh Adoniswa, makanya saya bilang jangan pakai saya Adoniswa. Itu 2 tahun saya menolak. Pakai si A, si B, si C. Saya sebutin semua nama-namanya. Orang-orang yang punya YouTube yang luar biasa, ya, punya media online yang luar biasa, pengikutnya. Ya, pakai mereka, Adoniswa. Mereka lebih hebat dari saya. Saya sampai begitu bicara. Tapi Adoniswa bilang apa? Saya tidak pernah pakai mereka. Ya, jadi Anda bisa silahkan ya, seperti saya bilang tadi. Setiap kata-kata saya di sini saya pertanggungjawabkan di mimbar ini. Ini mimbar kudus ya, maha kudus. Kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Ya, ini yang harus saya pastikan. Kalau masih
mempelai-mempelai juga masih, telinganya masih budak juga, maaf, Anda yang dilempar ke lautan api. Saya tidak main-main. Ya, silahkan pilih. Keselamatan sama kematian itu pilihan. Tidak ada di tengah-tengah abu-abu. Oh, nanti saya sudah ditahirkan sama Pak Gembala, pasti saya masuk samain, tapi saya ikut ini. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Adoniswa tahu. Dia sangat tahu. Dia bahkan mengatakan, aduh, kamu harus beritahu kepada mereka. Itu ya, Bapak Ibu ya, mempelai-mempelai Adoniswa Masiah supaya kita mengerti ya. Lalu kita lihat, ya, ini saya bikin YYRH Heart Plans ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya, mengenai dari perencanaan YYRH sebelum penciptaan ya. Dia sudah merencanakan segala sesuatunya sebelum penciptaan ya. Itulah hebatnya YYRH kita ini ya. Dia bukan Yahweh yang sembarangan, bukan ya. Manusia saja ya, sebelum membuat perusahaan dia sudah merancangkan siapa-siapa nanti jadi direkturnya, siapa-siapa nanti jadi komisaris. Itu owner ya, owner perusahaan. Dia sudah merancangkan. Begitu juga dengan YYRH. Dia sudah merancangkan sebelum dia menciptakan malaikat. Dan salah satu rancangan dia itu adalah kita, mempelainya. Sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan. Ya, jadi bukan kita itu, wah nanti kalau engkau benar, enggak ya. Makanya saya bilang, kalau kita taat, kita setia, YYRH yang menjaga kita sempurna. Ya, YYRH yang menjaga kita sempurna. Maut sekalipun tidak bisa menyentuh kita, meskipun kita mau aniaya sama orang, kita dijaga ya. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya ya. Pelayanan ini tidak main-main. Pelayanan bukan cuma sekedar ngomong-ngomong, wah kamu begini, enggak. Tapi harus ada bukti. Bukti kita diberi kuasa. Ya, bukan cuma sekedar omong doang ya. Enggak ya. Kenapa? Karena YYRH itu memiliki perencanaan yang matang. Lalu kita lihat timeline ya, sejak Yesua sampai dengan zaman akhir ya. Ini ya. Lalu kita lihat latar belakang ya, historical ya. Nama Yahweh ya, Yod-He Waw-He itulah nama dari Samaim ya. Jadi nama ini sempat hilang ya, bahkan ribuan tahun hilang, termasuk nama Yesua ya. Tetapi sekarang di beberapa negara seperti Amerika ya, Singapura ya, kemarin itu mereka mengatakan our father name is Yahweh gitu ya. Tetapi ketika menyebut nama anak dari Bapak Yahweh, mereka menyebut nama yang lain. Ya, tetapi Yahweh tetap Yahweh dia bilang. Ya, ya seperti ini, campur-campur ya, gado-gado ya. Yang benar itu adalah nama Yahweh, nama Yesua ya. Yod-He Waw-He, lihat paku, lihat tangan, gematrianya 8 dan digenapi dengan nama Yesua, Yod-Sin Waw-Ayin. Makanya saya selalu mengatakan, kalau mau diberanikan harus huruf per huruf ya. Kalau nama lain beda saja, misalnya ada tambah huruf H atau tambah huruf S, itu ditambah sudah beda arti, beda gematria ya. Jadi jangan disamakan, seperti saya pernah bilang, kok nama Henry disamakan dengan nama Yesua. Itu hurufnya saja sudah beda ya. Ya, saya tidak mau terlalu membahas ini lebih detail ya. Kita harus paham ya. Beda satu huruf saja sudah beda arti, apalagi beda yang lain ya. Itu beda ya. Itu artinya ya, Yahweh itu digenapinya dengan nama Yesua. Lalu mengenai penggenapan kelahiran dan kematian. Adoniswa itu lahir 15 Tisri ya. Tahun 310 Masehi atau tahun 3758 tahun Ibrani atau tahun 3967. Ini tahun yang sebenarnya ya. Makanya saya selalu mengatakan Adam itu dihitung 930 tahun, itu dari dia masuk ke dunia ini. Itu bukan umur di Firdaus, bukan ya. Kalau umur di Firdaus dia sudah berumur 2000 tahun. Karena dia sudah berumur 2 hari di situ ya. Jadi dihitung mulai dari masuk
ke dunia ini, ya. Jadi dari situlah maka sedang tahun sebenarnya itu 3967. Makanya Adoniswa itu mati itu pada hari Pesak 14 Nisan 3791 atau 30 Masehi, atau tahun sebenarnya tahun 4000. Ya, itu ada di Hosea 6 ayat 2, ya. Lalu dia bangkit di hari Sabat 17 Nisan, ya, 3791, ya. Inilah Yesua Adoniswa kita yang menggenapi kelahiran dan kematiannya. Dan dia lahir pada hari raya Pondok Daun, dia lahir, ya. Dia mati hari raya Pesak, dan dia bangkit di hari raya Buah Sulung, ya. Sedangkan nama lain itu kemarin mereka mencoba mencocokologikan, ya, lahir di hari raya Hanukah katanya, ya. Silahkan, ya. Hari raya Hanukah itu bukan hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Ya, Hanukah itu adalah hari pentahbisan bait suci yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi pada saat itu, ya. Jadi bukan dari Samaim, hari raya Hanukah itu dibuat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Sedangkan nama Yesua itu, ya, itu berasal dari Samaim karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain, ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua beda dengan nama lain. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, ya. Apakah Torah itu adalah Roh Kudus? Mempelai Adoniswa Masya, kita akan bangkit berdiri, kita akan baca Ulangan 9 ayat 9 sampai 11, ya. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku pergi naik ke gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang Yahweh adakan dengan kamu, dan aku tinggal 40 hari 40 malam di gunung itu. Aku tidak makan roti dan tidak minum air. Dan Yahweh memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis dengan jari Elohim, dan di atasnya tertulis semua firman yang telah Yahweh katakan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Maka terjadilah pada hari terakhir dari 40 hari dan 40 malam itu, Yahweh memberikan kepadaku 2 loh batu, loh perjanjian itu. Yohanes 44 ayat 16 sampai 20, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama dengan kamu, dan akan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kepadamu. Ayat 19. Tinggal beberapa saat lagi, maka dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, karena aku hidup dan kamu akan hidup. Pada hari itu kamu akan mengetahui bahwa aku ada dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Adoniswa Masya. Jadi ini ada 2 ayat, ya, mengenai loh batu, ya, Torah, ya. Nanti kita lihat apa itu Torah, apa itu 2 loh batu, ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda, ya. Karena banyak penyembah Bapa Yahweh itu mengklaim yang diterima Mose itu adalah Torah, ya. Itu tidak benar, ya. Mose tidak pernah menerima Torah dari Gunung Sinai, ya. Yang dia terima hanya 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Ya, nanti kita lihat Torah itu di mana dibuatnya.
Ya, ini saya rangkum ya. Musa menerima 2 loh batu dari Bapa Yahweh di atas Gunung Sinai. Setelah 40 hari 40 malam dia berada di atas Gunung Sinai. Ya, yang kedua, Musa menyampaikan kepada Bani Israel semua firman yang disampaikan Yahweh kepadanya secara lisan dan menulisnya. Ya. Jadi sebelum Musa naik ya ke atas Gunung Sinai, ya, Bapa Yahweh itu Elohim itu sudah turun dulu ya dalam bentuk kemuliaan ya. Dia turun ke kaki Gunung Sinai, dia bertemu dengan Bani Israel, tapi Bani Israel tidak bisa mendekat kepadanya ya. Lalu Musa lah yang berbicara ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Elohim, Bapa Yahweh pada saat itu. Dan ketika Bapa Yahweh berbicara, Musa menyampaikan dan juga Musa mencatat ya. Itu ada semua tertulis ya. Jadi di Keluaran 24 itu ayat 4 dikatakan Musa menulis semua firman yang disampaikan ya. Inilah sebenarnya yang disebut dengan Torah. Ya, jadi Torah itu ditulis di dalam 6 hari ya, pada saat 6 hari di bawah Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai. Itulah Torah yang ditulis oleh Mose ya. Kalau di puncak Gunung Sinai dia menerima 2 loh batu ya, bukan Torah ya, 2 loh batu ya. Artinya apa? Itu 2 hal yang berbeda ya. Nanti akan saya sampaikan lebih jelas ya. Saya baca dulu rangkumannya. Musa naik ke atas Gunung Sinai di hari ke-7 ya, setelah 6 hari kemuliaan Yahweh menyelimuti Gunung Sinai. Ya, selama 6 harilah Bapa Yahweh itu berbicara kepada Bani Israel melalui Mose ya. Jadi kemuliaan Yahweh itu menyelimuti Gunung Sinai ya. Baru Musa naik ke Gunung Sinai itu di hari ke-7 ya, di hari ke-7, dan Musa berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, dan di hari terakhir dia menerima 2 loh batu ya. Ini nanti ya saya akan beri diagramnya ya, gambarannya ya. Sejak bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ya, itulah disebut dengan hari raya Pesach ya, hari pertama. Dan di hari kedua, Abba Yahweh meminta supaya bangsa Israel tidak mengikuti kepercayaan Baal yang ada di tanah Kanaan. Itulah dikatakan dengan memberikan tanda, yaitu melalui peringatan hari raya roti tidak beragi, Yom Hamatsah ya. Artinya roti tidak beragi itu sebenarnya bukan bicara roti yang tidak ada raginya ya. Itu sudah jelas ya. Adon Yeshua juga di Lukas mengatakan, aku berbicara bukan masalah roti yang tidak beragi, tapi aku berbicara masalah ragi orang Farisi dan orang Saduki. Artinya itu bicara iman ya, jangan campur-campur ya. Itu maksud Bapa Yahweh ya, bukan bicara roti tidak beragi. Jadi itu sebagai tanda sebenarnya. Cuma penyembah Bapa Yahweh itu menjadikan roti tidak beragi seolah-olah itu suatu aturan ya, tidak ya. Tidak. Seperti kita perjamuan ya. Perjamuan kita hanya makan roti ya, roti apa saja bisa kita makan ya, tidak harus roti tidak beragi ya, karena ragi bukan bicara ragi roti ya, tetapi ragi dari iman yang campur-campur. Itu maksudnya. Seperti sekarang nih kita tetap makan roti ya, tetapi kita jangan campur-campur dengan yang lain ya, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bapa Yahweh. Lalu dikatakan di hari ketiga ya, supaya Bani Israel mempersembahkan buah sulung ya, artinya hari raya berikutnya ya, kepada Yahweh dari hasil tanah perjanjian tersebut ya. Pada saat itu tepat jatuhnya di hari ketiga ya. Lalu sejak di kaki Gunung Sinai, Bani Israel mendengarkan firman yang disampaikan oleh Abba Yahweh melalui Musa, dan Musa menuliskan semua firman itu ya, di Keluaran 24 ayat 4. Inilah yang disebut dengan Torah atau 5 kitab Musa. Dan ini kejadiannya di hari keempat, sebelum Musa naik menerima 2 loh batu di hari ke-50 ya. Jadi kalau kita hitung dari hari pertama bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sampai 40 hari 40 malam Mose di atas Gunung Sinai, itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan 50 hari
ya. Jadi yang orang Israel mengatakan Shavuot 50 hari setelah Pesach, inilah dia, ya. Jadi yang diterima oleh Mose di atas Gunung Sinai itu adalah 2 loh batu, bukan Torah, ya. Beda, ya. Torah itu adalah suatu ketetapan, aturan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel secara lisan, ya, melalui Mose, dan Mose, ya, menyampaikannya itu dan mencatatnya, ya. Jadi inilah yang disebut Torah tadi, ya, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Di hari keempat sebelum Musa naik menerima 2 loh batu di hari ke-50. Musa naik di hari ke-7 dan selama 40 hari dia di atas Gunung Sinai menerima 2 loh batu. Jadi totalnya ada 47 hari, ya, sejak Bapa Yahweh turun di kaki Gunung Sinai, ya, sampai menerima loh batu itu ada 47 hari. Tambah 3 hari, hari Pesach, roti tidak beragi, dan buah sulung. Itulah menjadi 50 hari, ya, supaya kita mengerti, ya, dari mana datangnya 50 hari. Lalu hari pertama, ini saya jelaskan lagi, ya, Bani Israel masuk ke tanah perjanjian. Hari kedua, Abah Yahweh memberikan peringatan kepada Bani Israel supaya tidak berbaur dengan bangsa penyembah berhala di tanah Kanaan dengan menetapkan hari raya roti tidak beragi. Itu artinya, ya, supaya sebagai tanda supaya bangsa Israel tidak bercampur dengan penyembah-penyembah atau orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Lalu di hari berikutnya, hari ketiga, Bani Israel mempersembahkan kepada Abah Yahweh persembahan buah sulung dari tanah Kanaan atau tanah perjanjian tersebut. Lalu hari keempat sampai dengan hari ke-9, Abah Yahweh menyampaikan firman-Nya melalui Musa dan dicatat oleh Musa. Inilah yang disebut dengan Torah, ya. Jadi sebenarnya Torah itu sudah dicatat di hari keempat dan sampai hari ke-9, ya. Jadi bukan di hari ke-50 Torah itu, ya. Lalu di hari ke-10 sampai dengan ke-50, inilah tadi 7 hari, ya. Setelah hari ke-7 Musa naik ke Gunung Sinai, dan selama 40 hari 40 malam Musa berada di atas Gunung Sinai. Dan di akhir hari ke-40 atau totalnya hari ke-50 sejak Bani Israel masuk ke tanah Kanaan, Abah Yahweh memberikan Musa 2 loh batu sebagai tanda perjanjiannya kepada Bani Israel yang telah diucapkannya melalui Musa selama 6 hari. Ya, selama 6 hari kemuliaan Bapa Yahweh itu melingkupi Gunung Sinai tadi, ya. Dia berbicara kepada Bani Israel dan Musa mencatat semua firman yang disampaikan oleh Abah Yahweh, ya, Keluaran 24 dan 4 tadi. Hari ke-50 inilah yang disebut dengan Shavuot, ya. Jadi 2 loh batu itu bukan Torah, ya. Itu adalah 10 perintah, ya. Saya kasih contoh begini. Saya sebagai pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan, ya. Misalnya nih, saya sekarang lagi bicara nih pada staf-staf saya atau pegawai saya, ya. Saya bicara mengenai rencana kita tahun 2026 di perusahaan. Lalu ada anak saya mencatat apa yang saya sampaikan. Wah, Bapak Ibu, nanti tahun 2026 kita akan begini, dicatat semua. Nanti ini, pokoknya saya bicara selama 1 jam atau 2 jam, itu semua ada dicatat sama anak saya. Lalu saya bilang begini, bulan depan saya akan keluarkan namanya SK, ya, SK penetapan pencapaian tahun 2026. Paham, ya? Jadi waktu saya bicara 1 jam atau 2 jam, itu semua apa yang saya sampaikan, target-target tahun 2026 itu dicatat. Ketentuannya termasuk juga bonus-bonus yang akan diberikan, itu dicatat, ya. Bulan depan saya bikin SK. SK itu cuma 1 halaman, paling banyak 2 halaman, ya. SK penetapan pencapaian perusahaan YYRH Company misalnya di tahun 2026. 1, ini pencapaian harus sekian ratus miliar misalnya. 2, yang bisa mencapai sekian akan mendapat bonus sekian-sekian. 3, ini 4, ini. Itulah SK.
Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi waktu Bapak Yahweh Elohim bicara itu seperti tadi, ya, dia sampaikan dulu. Musa disuruh mengambil setelah 40 hari suruh mengambil yang namanya 2 loh batu. Seperti tadi saya sampaikan. Nanti bulan depan saya akan berikan SK penetapan untuk pencapaian ini. Itu juga Bapak Yahweh bilang sama Musa, Musa, kamu nanti ambil 2 loh batu, itu adalah ketetapan, ya, supaya bangsa Israel mengingat. Nah, begitu tadi saya, SK itu tujuannya apa? Untuk mengingat pegawai saya supaya dia patuh, ya, di dalam pekerjaan, supaya dia tidak melenceng ke sana kemari, supaya target itu tercapai. Itu artinya ya. Jadi Torah itu adalah apa yang saya sampaikan itu dicatat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh itu dicatat. Itu namanya Torah. 2 loh batu itu tanda ketetapan, ya, supaya bangsa Israel mengingat. Makanya di tabut perjanjian yang ada itu cuma 3, ya. Tongkat Harun, roti mana, 2 loh batu. Tidak ada Torah di dalamnya, ya. Karena Torah itu isinya 5 kitab Musa, itu ada kurang lebih hampir 500 ayat, ya. Dan satu hal yang harus kita pahami, ya, tidak ada yang namanya kitab turun dari Samaim, ya, atau loh batu turun dari Samaim, tidak ada. Tadi kita udah baca ya. Kalau kita baca lebih lengkap, itu dikatakan loh batu itu dibuat di atas Gunung Sinai dan jari-jari Elohim mencatatkannya. Jadi jangan kita berpikir ya Torah itu turun dari langit, Musa menerima begitu, tidak. Ya, karena Anda belum pernah ke Samaim, jadi Anda tidak tahu. Semua barang-barang di Samaim kalau dibawa ke bumi ini dia akan hancur dalam waktu singkat. Ya, tidak ada namanya batu-batu dari Taman Eden dibawa ke sini itu akan hancur. Begitu juga kitab, ya. Karena itu apa? Karena itu beda alam, ya. Kalau Anda pernah ke Samaim, Anda akan tahu itu beda. Makanya jangan ditipu dengan pengajaran seperti Musa menerima Torah dari Samaim, tidak. Ya, Torah itu dicatat oleh Mose dan 2 loh batu itu, batunya itu ada di atas Gunung Sinai. Dan Bapak Yahweh dengan jarinya dia mencatat 10 firman itu. Ya. Itu yang harus kita pahami ya. Karena kita tidak mengerti. Ya. Adam ya. Adam itu waktu dia di Firdaus dia menggunakan tubuh kemuliaan. Tetapi begitu dia diusir dari Taman Firdaus, Taman Eden ke bumi, tubuh kemuliaannya itu mengalami degradasi namanya. Ya, artinya tidak kekal lagi, makanya dia tidak bisa hidup kekal. Apalagi benda mati, ya. Karena apa? Karena setiap orang, ya, ada yang pernah dulu membawa, ya, saya pernah membaca kesaksiannya. Dia membawa kitab, ya, dari Samaim, dan itu diizinkan, ya, oleh Bapak Yahweh. Dia bawa kitab ke dunia, begitu dia letakkan di atas meja dia pergi sebentar entah ke kamar mandi, entah kemana, dia balik lagi, itu sudah jadi serpihan di atas mejanya. Jadi seperti debu. Karena kitab yang dia bawa itu langsung hancur. Karena beda tempat ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya dikasih dari Samaim begini-begini, ya saya bilang itu pembodohan ya. Tidak ada seperti itu ya. Ya, jadi yang diterima Mose di atas Gunung Sinai itu adalah 2 loh batu, dan itu loh batunya ada di atas Gunung Sinai dan firmannya dicatat dengan jari-jari Elohim dan semua ada tertulis ya. Jadi bukan menerima begitu ya. Jadi kalau saya lihat itu ada gambar Mose itu menerima, ada tangan Yahweh itu ya memberikan kayak kitab gitu ya. Itu tidak ya, tidak seperti itu ya. Itu ya yang harus kita pahami. Dan memang tepat, itu hari ke-50 ya. Mose menerima 2 loh batu di hari ke-50 ya. Coba kita lihat itu ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini flow-nya ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus hari ke-49 itu Musa itu menulis Torah ya.
Terus hari ke 10 sampai ke 50 Musa di Gunung Sinai. Baru di hari terakhir, hari ke 50 Musa menerima 2 loh batu. Inilah yang disebut dengan Shavuot, ya. Ini harus kita pahami, ya. Jadi ini saya coba terjemahkan, ya, arti Pesah, ya. Pesah itu artinya firman yang menguduskan, ya. Itu arti hari raya Pesah, ya. Pesamehet, ya. Perkataan yang membawa pengudusan, ya, pemisahan firman. Lalu matsat, ya, atau roti tidak beragi, ya. Ini bicara apa? Bicara perjanjian kehidupan supaya tetap dipelihara. Artinya jangan menyembah ilah-ilah lain. Itu arti roti tidak beragi. Lalu bikurim, ya, Yom HaBikurim, itu bet yod kaf waw res yod mem, ya. Artinya awal kehidupan, ya, yang dimulai dibuka dari keluarga, ya. Buah sulung itu artinya sesuatu yang sulung. Makanya Adoniswa itu bangkit di hari raya buah sulung, ya, tepat pada saat hari raya orang Israel. Tetapi sekarang beda, ya, buah sulungnya Israel dengan buah sulung kebangkitan Adoniswa itu beda. Makanya di tahun ini kalau tidak salah saya bedanya bisa 8 hari. Jadi kita merayakan buah sulung itu adalah kebangkitan dari Adoniswa. Itu 3 hari 3 malam. Tidak ada Adoniswa bangkit 8 hari. Itu namanya mengaburkan sejarah. Itu tadi seperti saya bilang tadi, menguji roh itu dia harus sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Kebangkitan Adoniswa itu sebenarnya 3 hari 3 malam. Tidak mungkin 8 hari 8 malam. Ya, karena itu versinya Israel. Israel tidak pernah mengakui Adoniswa. Ya, jangan kita berkiblat kepada orang yang tidak mengakui Yesua. Ya. Kita menyembah Yahweh, Yesua, Ruach Kodes itu sudah cukup. Yang lainnya akan ditambahkan, ya, akan disingkapkan kepada kita, ya. Nggak perlu kita ngikut-ngikut yang sesuatu yang tidak digenapi, yang belum digenapi. Torah itu belum digenapi, ya. Seperti saya sampaikan, Torah belum digenapi. Maka 7 hari raya itu, kalau kita merayakan, kita harus menyampaikan juga penggenapannya, seperti hari raya Pondok Daun. Selamat kelahiran Adoniswa Hamasyah di hari raya Pondok Daun. Selamat Pesah, selamat kematian Adoniswa Hamasyah di hari Pesah. Selamat kebangkitannya di hari raya Yom HaBikurim. Ya. Selamat Yom Kippur karena Adoniswa sudah mendamaikan kita dengan Bapa Yahweh. Itu yang harus kita ucapkan, bukan cuma sekedar selamat hari raya Pondok Daun, ya. Bapak berkati, di mana Adoniswanya? Ya. Adoniswa bilang apa? Aku datang untuk menggenapi Torah. Apa artinya menggenapi? Artinya, dialah sebagai Torah itu. Ya, Torah itu sudah tidak perlu lagi dilakukan sebenarnya. Tapi Yesua itu sudah ada Torah di dalam Yesua itu. Yaitu nama yang benar dan kudus salah satunya. Terus hal-hal yang lain, seperti koser tidak koser, itu sudah ada di Yesua. Ya. Begitu juga 7 hari raya itu semua sudah ada di Yesua. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang disampaikan oleh Yesua, bukan disampaikan oleh Torah. Karena Torah belum menggenapi. Makanya orang Israel sampai dengan detik ini tidak percaya sama Adoniswa. Kalaupun ada itu ya mesianik. Tetapi mesianik itu pun dia tidak pernah dia setiap hari menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa. Mereka itu selalu makan roti dan minum anggur itu setiap Erev Sabat. Ya, saya pernah dulu kan saya hampir tiap bulan ke Israel. Saya sebagai pembimbing rohani dari tahun 2008 sampai 2012. Hampir setiap bulan saya ke sana, bahkan pernah saya 2 kali 1 bulan. Jadi kalau mereka itu melakukan yang namanya Erev, itu selalu memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Dan itu sebagai simbol darah, tubuh dan darah binatang. Menggantikan tubuh dan darah binatang. Bukan menggantikan tubuh dan darah Adoniswa, bukan. Dan mereka selalu melakukan itu setiap Erev Sabat. Bayangkan, itu orang Israel, ya. Kok penyembah Bapa Yahweh 1 kali 1 tahun dengan mengatasnamakan roti tidak beragi, ya. Itu beda, ya. Roti tidak beragi
Mereka saja kalau kita perhatikan makan roti tidak beragi, tidak ada pernah mengatakan inilah tubuh Adon Yesua. Tidak pernah mengatakan begitu. Mereka mengatakan inilah roti tidak beragi yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Cuma begitu saja mereka mengucapkannya. Di mana Adon Yesuanya? Kenapa kalau berdoa di dalam nama Yahweh Elohim Besem Adon Yesua Mesia? Apa gunanya menyebut nama Adon Yesua tapi tidak melakukan firman Adon Yesua? Itu nol besar ya. Makanya saya bilang, Adon Yesua bisa nggak dia tidak harus turun ke dunia ini? Bisa, kalau dia mau juga. Tidak perlu mentumpahkan tubuh dan darahnya, dia bisa. Artinya apa? Manusia ini semua binasa. Tapi karena dia sudah membuat suatu ketetapan, ya, sudah memilih mempelainya sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan, dia harus turun ke dunia ini untuk kita, untuk mempelainya, untuk yang cuma berapa ratus orang ini itu sebenarnya. Tetapi karena di dalam kedatangannya banyak manusia yang percaya, itu ada puluhan juta, ya. Makanya mereka diselamatkan. Dan itulah mereka upahnya ada di Firdaus. Nanti mereka akan masuk ke bumi baru. Ya, mereka tidak masuk ke Yerusalem baru. Ya, begitu juga para nabi, mereka nanti masuk di bumi baru. Ya. Mempelai-mempelai itu khusus di Yerusalem baru, karena Yerusalem baru ini kecil. Ya, kalau kita baca di Wahyu 21 ya, ukurkanlah kota kudus itu, panjangnya, lebarnya, tingginya, ya, 12.000 stadia, itu kurang lebih setengah dari benua Australia. Ya, itu kota kudus ya, tempat di mana Bapak Yahweh nanti berdiam ya, Yeher-Ehad berdiam. Jadi itu ya Bapak Ibu yang mempelai Adon Yesua Mesia, kalau engkau mengerti ya. Makanya waktu saya dibawa ke Samaim itu indah sekali ya. Itu semuanya emas berkilau-kilau ya. Saya tidak melihat yang namanya Firdaus, tidak. Saya melihat kota kudus ya. Tetapi itu bukan Yerusalem baru. Kota yang sekarang ini di Samaim saja itu sudah mewah, apalagi nanti Yerusalem baru. Makanya pas terakhir saya mau dibawa ke Yerusalem baru. Ya, saya akan membawa engkau ke Yerusalem baru, kata malaikat waktu itu. Tapi saya dikembalikan tubuh saya ke badan saya. Karena apa? Karena Yerusalem baru belum ada. Artinya saya percaya itu janjinya Bapak Yahweh, saya akan dibawa nanti ke Yerusalem baru bersama-sama dengan mempelai-mempelai yang lainnya. Itu artinya ya. Itu yang ketiga kali saya dibawa setelah saya menyembah nama Bapak Yahweh. Tanggal 4 Juli tahun 2023. Sebelumnya saya juga pernah dibawa, pertama saya dibawa ke ruang perjamuan. Itulah yang saya disambut oleh para nabi dan para rasul. Saya dibawa ke ruang VVIP. Ya. Terus yang kedua kali saya dibawa ke file-file orang-orang kudus. Ya, di situ saya membaca sejarah-sejarah para nabi. Di situ saya baru tahu ya. Misalnya seperti yang saya sampai saya katakan, ada Nabi A itu Nabi fiktif. Ya, saya tidak sebut Nabi mana, dia tidak pernah ada, itu karangan halusinasi dari orang ini ya, yang menyebarkan kepercayaan ini ya. Tapi Abraham semua dosa-dosanya tidak ada dicatat ya. Makanya di Samaim itu tidak ada dosa dicatat. Makanya dosa kita itu ya, dosa manusia itu dicatat itu di alam maut ya, di roh dan jiwa kita dosa itu dicatat. Makanya artinya begini ya, Bapak Ibu ya, mempelai Adon Yesua Mesia, ketika kita berdosa itu sudah direkam ya. Dosa itu direkam di alam maut dan di roh dan jiwa kita. Itu nggak bisa dihapus begitu saja, nggak bisa kita, Bapak Yahweh ampuni dosa saya, nggak bisa. Itu hanya bisa sebatas tubuh jasmani kita. Tapi di alam maut itu masih ada, masih direkam. Hanya melalui tubuh dan darahnya itu bisa dihapus. Jadi nanti ketika hari penghakiman, ya, ketika nanti kita duduk di tahta, nanti banyak orang yang akan mendakwa kita. Adon Yesua, itu si Henry itu kan pernah begini. Mana rekamannya?
Dia coba tunjuk, tapi itu sudah dihapus. Satan itu akan mencoba merekam, tapi sudah dihapus semua filenya. Kenapa? Karena TKP-nya sudah hilang. Ya, pada saat hari penghakiman, kita nanti akan menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, dan juga menghakimi para malaikat. Jadi ketika dia mau coba itu, sudah tidak bisa diputar. Istilahnya, ya kayak kita aja kalau pakai komputer ya, kita mau ini video kita tiba-tiba, loh, kok kehapus semua filenya? Ya karena Bapak Yahweh sudah hapus. Begitu juga di dalam roh kita, dalam roh dan jiwa kita, dosa itu juga sudah dihapus. Makanya saya bilang kemarin, Abraham itu umurnya 175 tahun, umur jasmaninya. Ya, yang diperhitungkan Bapak Yahweh cuma 30 tahun. Karena 145 tahun dia hidup di dalam dosa. Makanya dihapus. Makanya roh dia kudus. Jiwanya juga kudus, makanya dia bisa masuk ke Samai. Cuma memang dia tidak ditahta. Artinya apa? Semua dosa-dosa kita itu dihapus. Secara roh, secara jiwa, melalui apa? Melalui tubuh dan darahnya dan juga kasih karunia-Nya. Ya. Artinya apa? Gak bisa kita cuma mengatakan, Bapak Yahweh ampuni saya. Banyak, semua agama juga ngomong begitu. Tuhan ampuni saya. Diampuni, diampuni. Beda ya, pengampunan dosa dengan pengudusan itu beda. Dua hal yang berbeda ya, pengampunan dan pengudusan. Lalu kita bicara tadi ya, Shavuot itu adalah melihat perjanjian yang pemimpinnya dihancurkan. Terus Kippur gitu ya, Kippur itu pendamaian ya, penyingkapan tangan seseorang yang dipaku. Itu artinya pendamaian ya. Sukkot itu penyingkapan perjanjian kehidupan. Itu artinya ya. Lalu kita masuk Adon Yesua mati di kayu salib pada 14 Nisan ya, pada saat hari Pesach. Dia bangkit 17 Nisan pada saat hari raya Yom Abikurim. Lalu dia naik ke Samaim setelah 40 hari, dia bangkit dari kematian. Dan Roh Kudus, Ruach Kodes turun di hari ke-50 dari bangkitnya Adon Yesua ya. Ini bedanya ya. Jadi Ruach Kodes itu turun di hari ke-50, makanya disebut Pentakosta. Penta itu artinya 50 ya. Hari ke-50 ya. Atau 10 hari setelah kenaikannya ke Samaim. Dan Yesua mengatakan supaya Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada kita ya. 7 Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Lalu dikatakan Roh Kudus memberikan kesaksian kepada kita mengenai pengudusan selamanya. Dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Adon Yesua sudah mengalahkan dosa, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah Torah. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55-57. Torah tidak sama dengan Roh Kudus dan berbeda penggenapannya. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, mempelai Adon Yesua Masiah yang harus kita pahami ya. Memang sama-sama 50 ya, 50-nya beda ya. 50-nya Torah itu dari Pesach ya. Tapi itu bukan Torah, 2 loh batu. Torah itu sebenarnya di hari ke-4 ya, sampai hari ke-9. Sementara Adon Yesua itu ya naik ke surga itu 40 hari setelah dia bangkit dan dia menjanjikan Roh Kudus ya, supaya Bapak Yahweh mengaruniakan Roh Kudus kepada kita itu setelah dia ke surga ya, 10 hari setelah dia ke surga atau di hari ke-50 sejak dari kebangkitannya ya. Jadi sebenarnya itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adon Yesua Masiah. Jadi Torah dan Roh Kudus itu 2 hal yang berbeda ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Torah itu adalah semua aturan-aturan yang disampaikan oleh Bapak Yahweh melalui Musa ya, dan dicatat oleh Musa. Itulah yang kita baca di dalam 5 kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Itu yang harus kita pahami ya. Ciri-cirinya apa? Ini tadi ya saya sudah sampaikan, Torah adalah 5 kitab Musa ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Torah ditulis oleh Musa ketika Yahweh Elohim berbicara melaluinya kepada Bani Israel.
Torah ditulis sebelum Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Yahweh Elohim memperlihatkan kehadirannya kepada Bani Israel di Gunung Sinai selama 6 hari dan berfirman kepada Bani Israel. Di hari ketujuh, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Yahweh berupa loh batu. Ini tadi ya ketetapan yang diberikan ya. Lalu dikatakan Musa menerima 2 loh batu di atas Gunung Sinai tepat pada hari ke-50 setelah Pesach. Inilah yang disebut dengan Shavuot. Ya, orang bilang turunnya Torah ya. Tetapi sebenarnya bukan turunnya Torah ya, turunnya 10 perintah sebenarnya ya. Tapi bisa kita sebut Shavuot ya. Shavuot itu turunnya 10 perintah, tetapi bukan turunnya Torah ya. Karena kalau kita baca di kitab Musa ya, 10 perintah itu yang kita baca tadi di Keluaran 20 ya, ayat 1 sampai 17. Itulah isi dari 10 perintah ya. Saat ini penyembah Yehirat lebih fokus kepada pengajaran Torah yang diberikan Bapa Yahweh kepada Musa. Adon-Yesua mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi Torah, Matius 5:17. Artinya, Yesua datang sebagai pengganti korban penghapus dosa dan dengan pengudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Artinya apa? Artinya begini, jadi bukan cuma kita dihapus dosa, tetapi kita dikuduskan. Ya, itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi habis dihapus harus dikuduskan. Ya, kalau tidak dikuduskan tidak mungkin masuk Samaim ya, harus dikuduskan. Karena penghapusan dosa itu belum tentu dikuduskan. Ya, tetapi kalau orang dikuduskan, dosanya sudah dihapus ya. Karena dosa kita itu banyak ya. Ya, dosa manusia itu sejak lahir mungkin ribuan, mungkin jutaan. Sekarang saya tanya, kalau kita minta dihapus dosa yang mana dihapus? Mau minta yang mana? Tuhan, ampuni dosa saya sepanjang hari ini. Ya, diampuni dosa. Tapi kan dosa kita di hari-hari sebelumnya, bahkan dia sejak kita kecil, bahkan sejak kita lahir, kita nggak tahu. Itu belum tentu dihapus. Makanya harus dikuduskan. Melalui apa? Melalui tubuh dan darah. Melalui apa? Melalui minyak kudusnya. Melalui baptisan Roh Kudus. Hanya 3 itu yang bisa menguduskan kita. Ya. Manusia tidak bisa dikuduskan dengan puasa, tidak. Puasa bukan menguduskan manusia. Puasa itu untuk melatih diri kita supaya kedagingan ini tidak menguasai kita. Itu arti puasa. Jadi tidak ada orang bisa masuk surga itu gara-gara puasa, tidak ada. Ya. Puasa tidak bisa menguduskan manusia. Yang bisa menguduskan cuma 3 itu. Baptisan Roh Kudus, tubuh dan darah Adon-Yesua, dan minyak kudusnya. Makanya saya bilang, saya melayani orang dengan minyak kudus, padahal dia bukan penyembah yang benar, ya, dia penyembah dewa-dewa. Begitu dia menerima minyak kudus, dan saya kuduskan dia di dalam nama, ya waktu itu masih nama yang lama ya, tetapi karena saya buta waktu itu, tetapi Bapak Yahweh mengizinkannya, Adon-Yesua mengizinkannya, maka dia bilang, aku berkenan dengan apa yang kau lakukan. Ya, saya bilang, saya dulu belum memanggil engkau dengan nama yang benar, Adon-Yesua. Aku tahu. Dan dia tahu. Kita buta, dia tahu. Tapi banyak sekarang penyembah-penyembah Bapak Yahweh, maaf ya, di luar sana, pura-pura buta. Paham ya? Pura-pura buta. Yohanes 6 itu jelas. Ya, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ya, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup kekal. Tapi dia pura-pura buta. Oh, dia bilang itu artinya 1 kali 1 tahun. Itu namanya pura-pura buta. Paham ya? Kalau kita lihat itu ada film-film atau di media-media online ya, ada orang pura-pura buta begini ya. Terus di depan dia itu ada lubang. Dia tahu ada lubang. Orang udah bilang, awas ada lubang. Tapi karena dia pura-pura buta, dia pura-pura dicoba dimasukinnya kakinya 1. Kalau buta sebenarnya dia langsung nyemplung. Karena dia nggak tahu. Ya. Banyak penyembah Bapak Yahweh sekarang ini pura-pura buta. Makanya, ya maaf aja, dilempar
ya, ke alam maut. Jadi kalau mati itu pasti masuk alam maut karena pura-pura buta, ya. Hati-hati ya, apalagi kalau orang yang dan juga hati-hati dalam bersaksi ya, dalam bersaksi hati-hati ya. Makanya saya tidak mau mengupload ya kesaksian-kesaksian kita ya. Kenapa? Karena ya biarlah itu untuk kita saja ya, tidak untuk orang lain. Karena apa? Karena itu berbahaya. Kalau itu kesaksian itu salah, bukan dari Bapak Yahweh, maka itu tanggungannya mengerikan ya kepada orang tersebut ya. Jadi jangan main-main kita kalau memberi kesaksian ya, Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Karena hidup kita ini tidak main-main ya. Hidup kita ini berarti ya. Kalau Adoniswa sudah mencurahkan tubuh dan darahnya, itu berarti dia sangat sayang sama kita. Kalau dia sayang sama kita, kita meremehkan kesayangannya. Waduh, itu ya sudah, nggak tahu lagi. Itu dilempar itu. Makanya saya bilang, kalau kita udah pernah disiksa di alam roh, di alam maut, di alam kematian, ngeri ya. Itu ya tadi ya. Adoniswa itu lahir di hari raya Pondok Daud ya, Sukot ya. Adoniswa mati di hari raya Pesah, itu hari pertama. Adoniswa bangkit di hari raya Habikurim ya. Itu pas 3 hari 3 malam dia bangkit ya. Lalu Adoniswa itu naik ke Samaim di hari ke-40 ya. Dari kebangkitannya ya, jadi dihitung itu dari kebangkitannya di Yom Habikurim, dan Ruach Kodes turun di hari ke-50 ya, dari hari raya buah sulung ya. Adoniswa meminta kepada Bapa supaya mengaruniakan Ruach Kodes kepada kita dan tinggal bersama kita selamanya ya. Ini ya artinya Ruach itu Reswauhead ya, seorang manusia yang disalib untuk menguduskan kita, itu Ruach ya. Hakodes itu melihat jalan keselamatan melalui pengudusan. Jadi kalau digabung Ruach Kodes itu artinya roh yang menguduskan. Itu arti Ruach Kodes. Ini perbedaannya ya, Torah dan Roh Kudus. Torah itu adalah aturan dan ketetapan dari Yahweh, dari Bapak Yahweh ditulis oleh Musa. Torah itu artinya melihat janji Yahweh. Ini belum digenapi ya, baru melihat janji ya. Torah ditulis di hari ke-4 sampai dengan hari ke-10 oleh Mose, karena selama 6 hari Yahweh bersama dengan Bani Israel ya di kaki Gunung Sinai. Musa menerima 2 loh batu di hari ke-40 atau hari ke-50 sejak Pesah. Kalau Roh Kudus itu adalah penolong yang diminta Yesua untuk kita sampai selamanya. Ruach itu artinya pengudusan melalui salib. Hakodes itu artinya keselamatan melalui pengudusan. Jadi Ruach Kodes artinya roh yang menguduskan kita. Jadi Ruach Kodes itu turun di hari ke-50 setelah Yesua bangkit dari kematian. Ya, ini ya bedanya ya. Coba kita lihat diagramnya ya. Ini ya, jadi hari pertama, kedua, ketiga, itu perhitungan 50-nya ya. Kalau Adoniswa itu dari hari kebangkitan ya. Sedangkan 2 loh batu ya yang disebut Shavuot tadi ya, itu hitungannya dari hari raya Pesah sampai ke Shavuot itu 50 hari. Jadi beda ya. Jadi sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. Bukan sama ya. Jadi saya bingung juga ya ketika saya mendengar penyembah Bapak Yahweh mengatakan Torah itu adalah Roh Kudus. Dasarnya dari mana ya? Artinya ya dia sendiri tidak pernah tahu ya Roh Kudus itu pernah nggak menginginkan dia gitu ya, menyampaikan firman ya. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan kesaksian mengenai Adoniswa ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Adoniswa dia beritahu kepada kita ya. Torah itu tidak ya. Torah itu itulah yang ditulis oleh Musa. Perjanjian-perjanjian atau ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Bapak Yahweh. Tujuan Bapak Yahweh memberi ketetapan kepada bangsa Israel karena bangsa Israel adalah tegar tangguh, keras kepala ya. Jadi dia harus istilahnya
dihajar dengan tongkat besi, ya istilahnya begitu ya, supaya mereka taat. Tapi sudah begitu pun tetap tidak taat ya. Jadi jangan kita meniru-niru bangsa yang tegar tengkuk ya, karena mereka tidak diselamatkan ya. Sampai dengan saat ini pun mereka tidak diselamatkan, kecuali kalau mereka sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengakui Adoni Yeshua HaMashiach sebagai penebus dan juru selamatnya, baru mereka dilayakkan ya untuk masuk ke Samaim. Tetapi untuk rapture mereka tidak dilayakkan ya. 144.000 itu bukan untuk di rapture, tetapi untuk dilindungi dari masa anti Hamasya. Kesimpulannya adalah Torah adalah kitab, 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Aturan dan ketetapan yang diberikan oleh Yahweh Elohim kepada Bani Israel melalui Musa di kaki Gunung Sinai. Ya, inilah aturan ketetapan tadi yang ditulis ya. Musa menerima 2 loh batu di atas Gunung Sinai sebagai tanda perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Bani Israel. Hal ini terjadi di hari terakhir Musa di atas Gunung Sinai. Setelah 40 hari 40 malam Musa berada di sana. Inilah yang disebut dengan Shavuot ya. Jadi 2 loh batu yang diterima di Gunung Sinai itulah yang disebut dengan Shavuot ya. Artinya Musa menerima 2 loh batu, bukan menerima Torah. Karena Torah itu sudah ditulis sebelumnya ya. Tetapi jika dihitung di hari raya Pesah, maka hari raya Shavuot itu tepat 50 hari sejak hari raya Pesah, hari raya pertama. Adoni Yeshua HaMashiach disalibkan di hari raya Pesah dan bangkit di hari raya Buah Sulung ya, Yom HaBikurim. Adoni Yeshua naik ke Samaim setelah 40 hari bangkit ya. Jadi setelah dia bangkit 40 hari, dia naik ke Samaim dan menampakkan dirinya. Adoni Yeshua HaMashiach mengaruniakan Roh Kudus turun sebagai penolong untuk kita yang diutus Bapa Yahweh di hari ke-50 ya, 10 hari setelah kenaikan Adoni Yeshua ke Samaim. Torah tidak memberikan kesaksian tentang Yeshua ya. Ini yang harus kita pahami. Torah tidak memberikan kesaksian tentang Yeshua. Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang Yeshua, dan itulah perbedaannya ya. Jadi jangan kita dipengaruhi oleh pengajaran yang mengatakan Torah itu adalah Roh Kudus, bukan ya. Torah itu bukan Roh Kudus ya. Begitu juga kemarin ya. Karena ketika kita mengimani aniaya dulu baru rapture ya, maka kita akan mengalami aniaya dulu ya. Artinya apa? Kalau engkau siap dianiaya, silahkan. Makanya seperti saya sampaikan, aniaya nanti di zaman anti Hamasya dengan di zaman dulu beda. Ya, aniaya nanti itu seperti di neraka. Tahu ya, di neraka itu orang tidak mati. Ya, tetapi disiksa. Sama, nanti juga begitu. Kematian itu susah datangnya. Kalau zaman dulu orang ya maaf ya, ditusuk langsung mati itu enak. Maksudnya dia kalau mempertahankan iman, saya percaya Yeshua terus ditusuk mati, langsung masuk Samaim. Kalau nanti tidak, ya. Saya percaya Yeshua, kamu percaya Yeshua, ditusuk tidak mati. Sakit nggak? Sakit. Siapa yang ditusuk nggak sakit? Nggak mati. Matinya kapan? Lama matinya. Sampai disuruh menyangkal lagi. Kamu masih percaya? Masih. Dipotong tangannya. Langsung mati? Enggak mati. Sampai akhirnya dia menyangkal. Oh tidak, dan dia tidak disiksa lagi setelah dia menyangkal. Artinya apa? Dia tidak layak. Ya, jadi itu aniaya nanti ya. Jadi Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua HaMashiach jangan mau ya ditipu ya. Wah produknya tidak bagus, harus dibanting baru itu. Enggak, manusia itu bukan produk, manusia bukan benda mati. Ya, tidak ada orang dianiaya seperti itu ya. Nggak ada yang manusia bertahan. Maka dikatakan jikalau masa itu tidak dipercepat, ya tidak seorang pun yang diselamatkan. Ya, nggak ada manusia yang kuat dianiaya. Ya silahkan, kalau Anda kuat ya silahkan. Ya, makanya saya kasihan ya melihat ada dulu anggota kita
Wah, kita udah bilang, tapi dia nggak berani ngomong sama saya langsung. Dia melalui orang-orang di tempat kita. Wah, saya sudah lama Pak di situ, sejak berdiri pelayanan itu dia ada. Gimana saya Pak? Saya 38 tahun, 37 tahun. Saya bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan saya dalam pelayanan. Justru saya mengasihi dia supaya dia ikut saya, sama-sama disamain. Bukan mengasihi dia supaya sama-sama di alam maut. Gak ada gunanya kayak begitu. Itu bukan mengasihi namanya. Itu namanya ya sama-sama di alam maut. Kalau memang mau sama-sama di alam maut silahkan. Ya, kita sama-sama disamain, sama-sama di Yerusalem baru. Bukan di alam maut. Ya, kalau mereka cuma baru 5 tahun, 10 tahun kenal penyembah Bapak Yahweh, atau taruhlah 20 tahun. Seperti saya bilang tadi, saya sudah 37 tahun. Kenapa malah saya semangat saya untuk membawa mereka ke penyembah Bapak Yahweh, meskipun sampai sekarang mereka masih belum percaya ya. Makanya saya bilang Bapak Yahweh jamah mereka. Itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Jadi untuk menjadi orang pilihan itu tidak gampang ya. Tidak gampang ya, seperti saya bilang, untuk menjadi juara satu itu tidak gampang ya. Mungkin karena saya sudah pernah mengalami ya, saya selalu juara satu. Artinya apa? Itu bukan sesuatu yang gampang. Manusia tidak bisa melakukan itu. Ya, hanya Bapak Yahweh yang bisa melakukannya. Begitu juga yang saya bilang, pesawat saya pernah jatuh waktu saya ke Amerika. Itu terjun bebas pesawat saya dari ketinggian 40.000 kaki sampai ke bawah 20.000 kaki. Semua itu kabin-kabin di dalam itu berjatuhan semua. Makanan tuh porak-poranda karena mesinnya mati. Tapi tiba-tiba di ketinggian di atas 20.000. Jadi kalau dihitung-hitung itu jatuhnya bisa sampai 7 kilometer. Terjun bebas, mesinnya mati, tiba-tiba bisa hidup. Makanya artinya begini, banyak orang mengatakan, wah saya tidak naik pesawat itu, akhirnya dia selamat gitu. Sebenarnya tidak. Kalau kita mempelai Adonis Masia, kita dimanapun, kalau memang itu tadinya mau pesawat itu celaka, mau itu busnya celaka, tapi kalau ada mempelai di situ, itu tidak akan celaka. Ya. Kenapa? Karena kita mengalahkan maut. Ya. Itu yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelai Adonis Masia. Jadi kita jangan ragu-ragu ya dengan apa yang Bapak Yahweh sudah sampaikan kepada kita ya. Kalau kita masih ragu-ragu ya sayang ya, kasihan ya. Makanya yang terdahulu itu ya, orang-orang terdahulu itu mereka cukup banyak ya, keluar massal ya. Wah ini nggak benar nih, kok bisa begini, kok bisa begitu dan sebagainya ya. Akhirnya apa? Dia balik lagi ke tempat lama ya. Padahal sudah dapat ini juga, mukjizat juga sebenarnya, cuma ya sudah mereka tidak percaya, ya sudah, tidak apa-apa. Karena kan saya sudah bilang berkali-kali ya, saya tidak mau ya. Nggak gampang ya Bapak Ibu. Kalau dulu di penyembahan dulu seperti saya sampaikan, saya cukup khotbah, keluar dari sini saya dapat amplop ya. Saya nggak capek-capek, saya tinggal diundang di mana-mana saya bicara ya. Bahkan saya sampai keluar dari beberapa perguruan tinggi ya, STT ya. Saya ngajar S2, S3 ya, program doktor ya, doktor teologi dan master teologi. Saya keluar. Karena apa? Karena saya bilang sesembahan kita sudah beda. Saya bikin surat resmi. Ya. Artinya apa? Saya korbankan semuanya ya untuk YYRAEH. Ya. Saya percaya dia akan memperhitungkan semuanya. Ya. Karena apa? Karena itulah yang namanya korban. Ya, sama seperti Adonisua, dia korban. Dia turun dari Samaim, ya, dari tahtanya dia turun untuk kita. Itu dahsyat ya, kalau kita meremehkan tubuh dan darahnya. Waduh, ngeri ya. Kalau Bapak Yahweh itu sudah marah, kita dimanapun itu nggak mungkin selamat. Ya, mau di bawah
bumi paling jauh, paling dalam, atau di atas langit paling tinggi sekalipun, Dia akan cari kita ya. Makanya jangan sampai Ehad itu marah, apalagi menghina ciptaannya. DNA mau berubah, bagaimana bisa DNA berubah? DNA itu sudah ada sejak dari kromosom. Sebelum berbentuk manusia, DNA itu sudah ada. Ya, kok bisa berubah gara-gara minum susu coklat? Itu hati-hati ya. Mungkin kita tidak menyadari, makanya kenapa saya harus disuruh berteriak. Karena teriakan itu artinya peringatan. Teriakan itu artinya berjaga-jaga. Teriakan itu artinya mempersiapkan diri untuk kita menyambut kedatangan Adoni Yeshua Mesia. Itulah dafar Elohim pada kita, dafar Adoni Yeshua Mesia, di mana Torah itu bukan Roh Kudus. Ya, jadi kalau engkau pengajar-pengajar yang mengatakan Torah adalah Roh Kudus, engkau bertobat. Ya, saya sampaikan engkau bertobat sebelum segala sesuatunya terlambat. Ya, nggak ada gunanya. Ya, engkau menyembah Bapa Yahweh, tapi engkau mengklaim Torah itu adalah Roh Kudus. Ya, hati-hati. Ya, orang-orang yang mengikuti engkau, kalau mereka juga tidak bertobat, mereka akan mengikuti engkau masuk ke alam maut. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan dari mimbar ini. Bapa Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wiro Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Ya, kita bisa dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada sabat saat ini. Kami mengucap syukur kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua Mashiach, dan bila dafarmu Adoni Yeshua Mashiach yang kau meteraikan dalam roh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Yeshua Mashiach, nama Roh Kudus, senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga mengucap syukur atas mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Engkau yang memimpin kami semua dimanapun kami berada, baik yang saat ini hadir secara offline maupun juga secara online. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, menguduskan kami sampai kami semua masuk ke Samain pada saat rapture sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu masuk ke dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, berkumpul bersama-sama-Mu Adoni Yeshua Mashiach pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach dan juga minyak kudusnya. Haleluya. Amin.